dosen dan kawan-kawan. Hari ini kita akan membahas mata kuliah filsafat ilmu dan logika tentang metafisika, etika, dan estetika. Metafisika, tesis penjelasan teori causa prima menurut Aristoteles dan antitesis teori Nietzsche. Lebih dahulu, causa prima adalah sebuah kata kalimat dari bahasa Latin yang berarti penyebab atau faktor utama, tanpa diawali oleh faktor lain. Kemudian prima artinya pertama atau yang utama. Causa artinya penyebab atau faktor dari sesuatu. Sehingga lawan kata causa artinya penyebab atau faktor semua atau faktor penyerta yang tidak menimbulkan dampak penting. Objek pikiran dan objek keinginan menurut Aristoteles menyebabkan faktor utama gerak tanpa diawali faktor gerak lainnya. Tanpa dirinya sendiri harus bergerak. Jadi maksud Aristoteles, Tuhan yang menciptakan gerak pertama kali dalam kehidupan. Contohnya, melahirkan gerak dengan cintai. Tuhan menurut Aristoteles adalah pikiran murni, sebab pikiranlah yang terbaik. Hidup pun adalah bagian dari Tuhan, sebab kehidupan adalah aktualitas pikiran dan aktualitas Tuhan yang tergantung pada dirinya sendiri. Adalah kehidupan yang terbaik dan kekal. Dengan demikian, Tuhan adalah suatu pengada yang hidup bakal terbaik, sempurna, sehingga kehidupan dan keberlangsungan yang terus-menerus dan kekal adalah milik Tuhan, sebab inilah Tuhan. Contoh dasarnya adalah alam semesta, beserta isinya adalah ciptaan Tuhan. Dan saya akan membahas tentang antitesisnya. Tesis penjelasan ungkapan Tuhan sudah mati menurut argumen Nietzsche. Manusialah yang telah membunuh Tuhan. Menurut pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche maksudnya adalah cerita yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu cerita kehidupan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena menurut Alkitab Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus ke dunia dalam bentuk kesucian murni tanpa pengaruh kehidupan manusia, seperti berumah tangga dan sebagaimana layaknya manusia. Lalu kisah kehidupan yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus meninggal atau mati di salib dengan tangan dan kaki terpaku di kayu balok yang berbentuk salib. Kemudian untuk memastikan bahwa Tuhan telah mati, salah satu prajurit Roma tersebut menusukkan tombak ke tubuh Tuhan Yesus. Kemudian pengertian yang selanjutnya adalah etika. Tesis mengenai dukungan terhadap aborsi. Sebelum kita masuk ke dalam topik dalam dukungan terhadap aborsi, sebaiknya kita mengerti dulu arti aborsi. Secara umum, istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia atau sebelum bulan keempat masa kehamilan. Berdasarkan terjadinya aborsi dapat diberikan menjadi dua, yaitu abortus spontaneus dan abortus provocatus. Abortus spontaneus adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya dan merupakan mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal. Jadi
aborsi ini terjadi tanpa dikehendaki, tanpa direncanakan, dan tanpa melakukan usaha apapun juga. Sedangkan abortus provocatus adalah aborsi yang disengaja. Abortus provocatus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu abortus provocatus therapeuticum adalah pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seorang dokter yang ahli dan berwenang demi keselamatan ibu dan janinnya. Dan abortus provocatus criminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa alasan medis yang sah dan bersifat melawan hukum. Aborsi mengandung topik untuk mengundang polemik berkepanjangan. Sudah ada sejak mulai masa kebudayaan kuno, merupakan kasus ilegal perbedaan pandangan dari sisi medis, hukum, moral, dan etika. Saya melihat argumen ini dari sisi medisnya saja, atau dapat disebut dari kedokteran saja. Oke, salah satu argumen yang mendukung aborsi adalah para dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Karena dokter ahli kandungan melihat para wanita atau ibu yang mengalami tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan pada umumnya menimbulkan trauma berat pada dirinya sendiri dan janin yang ada di dalam kandungannya. Belum tentu sehat, sehingga dapat menimbulkan kematian janin yang ada di dalam kandungannya. Untuk menyelamatkan jiwa dan batin wanita atau ibu tersebut harus melakukan tindakan medis, yaitu melakukan aborsi. Kemudian argumen logis yang tidak mendukung aborsi, yaitu agama. Mengapa demikian? Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Kristiani. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia, dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah dosa. Ini saya dapat artikan atau dapat contohkan dalam Alkitab. Pertama, jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa. Menurut kitab Kejadian pasal 16 ayat 11 dan kitab Kejadian bab 25 ayat 21 sampai 26, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada
pada waktu mereka lahir. Kemudian pengertian yang ketiga, estetika. Argumen yang mendukung operasi plastik. Pada negara yang mengalami konflik peperangan dan tingkat kriminalitas yang tinggi, operasi plastik sangat dibutuhkan karena mereka yang mengalami cacat fisik akibat peperangan dan kekerasan kriminalitas yang mengakibatkan kurang sempurnanya salah satu anggota tubuh. Misalnya, negara konflik di negara Afrika, terutama Kongo dan Sudan. Di negara ini, banyak sekali kehilangan jari tangan dan kaki akibat terkena bom, sehingga banyak masyarakat melakukan operasi plastik untuk menyempurnakan anggota tubuh yang hilang. Dan begitu juga di negara Meksiko dan Brasil. Akibat kriminalitas di negara ini banyak sekali timbul cacat wajah yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap wanita. Kemudian, argumen yang tidak mendukung operasi plastik adalah agama. Di dalam ajaran agama Kristen, yang pertama, tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam kitab 1 Korintus bab 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah adalah bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa tubuh kita bukan hanya milik kita sendiri, tapi kepunyaan Allah juga. Karena itu jangan sembarangan merubah tubuh tanpa izin Allah. Karena itu operasi plastik dengan tujuan kecantikan belaka bukanlah hal yang sebaiknya dilakukan. Kemudian yang kedua, jaga kekudusan. Seperti yang tertulis sebelumnya, bahwa tubuh ini merupakan bait Roh Kudus, maka secara langsung umat Kristen harus menjaga kekudusannya, dalam arti menerima segala yang ada dalam diri kita. Jika melakukan operasi plastik, maka bagian tubuh yang kita yang merupakan punya Tuhan secara tidak langsung menjadi cemar karena tidak sama seperti awalnya, kecuali jika terpaksa atau sakit penyakit, maka mintalah hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, merupakan dosa. Operasi plastik yang tidak sesuai kehendak Allah sama saja melakukan sifat dosa menurut Alkitab. Karena di sini kita melanggar dosa ketaatan. Taat untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jika kita tetap melakukan operasi plastik hanya supaya terlihat baik, maka hati kita sepenuhnya milik Allah. Karena kita masih fokus pada hal-hal yang duniawi, sementara tujuan karunia Roh Kudus meminta kita berada di dalam kehidupan yang dekat dengan Allah, yaitu hidup yang berbuat dan sesuai kehendak-Nya. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan untuk tugas metafisika, etika, estetika dalam mata kuliah filsafat umum dan logika. Terima kasih.